Bapak Ibu sekalian, tadi sudah cukup lengkap sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Hari tentang seperti apa mengaplikasikan hipnosis ya dalam dunia parenting yang biasa dikenal dengan hypnoparenting. Namun kemudian saya diamanahkan untuk berbicara dari sudut pandang yang lain gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin hipnosis, ngomongin hipnoterapi, ini akan adalah keilmuan yang sebetulnya berkaitan dengan psikologi juga, yang kalau dicari sejarahnya itu kan hipnoterapi dan hipnosis ini jelas ini adalah ilmu yang kemudian lahir dan dikembangkan di barat ya. Namun unsur-unsur dari hipnoterapi itu bisa banyak kita temukan juga di dalam apa yang kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di dalam agama kita gitu. Maka saya pilihkan kemudian tema untuk saya sampaikan di siang hari ini adalah bersahabat dengan bawah sadar. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Hari tentang seperti apa hebatnya bawah sadar itu ya. Bagaimana kemudian dia menjadi sebuah bagian yang memberikan pengaruh cukup besar di dalam diri kita ya, sampai ada yang mengatakan 88%, sementara 12%-nya itu adalah fungsi dari alam sadar kita gitu. Dia tempat memori unlimited gitu ya, terekam semua pengalaman-pengalaman empiris kita, terekam semua pengalaman bahkan induktif apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, informasi yang kita terima dan seterusnya. Nah, kali ini berbicara tentang bawah sadar atau istilah lainnya adalah unconscious gitu ya. Di dalam kaidah agama kita nanti akan mengenal ada istilah ruhaniyah ya, ada istilah ma'nawiyah gitu ya. Ini adalah istilah lain untuk apa yang kita kenal dengan bawah sadar selama ini. Boleh dilanjutkan slide-nya ke slide berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya ingin melihatnya ya. Jadi bagaimana aplikasinya? Kalau tadi Pak Hari, alhamdulillah sudah lengkap. Saya kira membahas tentang connectedness antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita, keterhubungan kita antara orang tua dengan anak-anak kita. Dan saya sangat sepakat ketika tadi disampaikan bahwa ketika berbicara tentang hipnoterapi ini, kita lebih perlu fokus ke diri kita sendiri sebagai orang tua kita. Karena anak-anak ya atau orang lain yang ada di rumah, kita sebagai suami atau sebagai istri hari ini, seperti apa kondisi ruhaniah kita, ma'nawiyah kita, ini akan menjadi impact juga kepada orang-orang di rumah kita. Jadi kalau ada satu orang secara ruhaninya itu sedang dalam masalah, dia sedikit banyak pasti akan mempengaruhi orang-orang yang ada di rumah tersebut. Dan lebih dahsyat lagi adalah seorang ibu gitu ya. Ini sepertinya juga banyak para ibu ini yang hadir saat ini gitu ya. Ibu-ibu yang kemudian menjadi stres di kondisi pandemi seperti saat ini, ibu-ibu yang kemudian semakin banyak tumpukan tugas-tugasnya jika dibandingkan sebelum era kita harus dituntut belajar dari rumah dengan metode daring saat ini, yang awalnya memang kita harus akui secara jujur bahwa seorang ibu itu luar biasa pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah, ya. Tidak hanya sekedar melayani pasangannya, dia juga perlu menyiapkan melayani anak-anak, gitu kan. Kalau selama ini barangkali anak-anak berangkat sekolah, gitu kan, suami berangkat kerja, ibu-ibu tuh kelelahannya itu bisa sejenak tereduksi dengan mengisi waktunya dengan beristirahat dulu sejenak, meskipun mungkin ngelihat ada banyak cucian pakaian belum masak dan seterusnya, tapi bisa ada jeda sedikit untuk beristirahat. Mungkin pagi-pagi di atas jam 8 gitu, aduh istirahat dulu bentar, bisa gitu. Tapi sekarang kenyataan hari ini membuat para ibu ini nyaris tidak punya waktu istirahat. Ini adalah fakta yang sebetulnya cukup menjadi PR dan tantangan buat kita gitu.
terutama para ayah sebetulnya ya, untuk kemudian bisa melibatkan diri dan ikut membantu juga berbagi tugas dengan ibu. Kelelahan fisik itu ya, dia bisa mempengaruhi kelelahan rohani. Kelelahan fisik itu bisa menjadi awal untuk orang-orang bisa terhantam, terpukul juga bawah sadarnya, ma'nawiyahnya, ruhaninya gitu. Ketika kelelahan fisik ini berpindah dan masuk ke dalam kelelahan rohani, kelelahan jiwa, inilah yang kemudian nanti menjadi sumber masalah yang bisa hadir di dalam keluarga. Makanya nanti ada istilah orang-orang bilang, aduh bang, hayati lelah bang, gitu kan. Itu hayati lelah itu ya karena bukan cuma fisiknya aja yang akhirnya menjadi lelah, tapi jiwanya gitu. Tapi kemudian manawiyahnya yang kemudian menjadi lelah. Seorang ibu, orang tua yang kemudian lelah jiwanya, maka inilah yang menjadi awal nanti hadirnya stres itu. Bahkan lebih jauh barangkali bisa jadi depresi itu. Kalau orang bahagia, ya seorang ibu bisa menjaga stabilitas emosinya, menjaga stabilitas rohanianya, dia tetap bisa menjaga tetap tenang dan bahagia. Biasanya coba perhatikan, mau anak kita melakukan apapun di rumah, itu nggak ada jadi masalah buat kita. Ya kan, mau jungkir balik, mau main ini, main itu, terus terus gitu kan, kalau misalnya hati kita lagi bahagia. Tapi coba perhatikan kalau hati lagi nggak bahagia, hati lagi lelah, hati lagi bermasalah, itu gerak dikit aja anak nggak sesuai dengan harapan kita sedikit aja itu jadi sumber masalah gitu. Nah, maka penting bagi kita untuk memperhatikan urusan bawah sadar ini gitu ya. Mungkin hari ini istilahnya kita melakukan yang namanya hipnoterapi, melakukan terapi kepada kejiwaan kita dengan pendekatan hipnosis. Hipnosis tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Hari gitu ya. Tapi kali ini ya, kalau kita lihat di slide kita ini, sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini? Apa yang terjadi saat ini? Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu fitrah kehidupan kita ketika kita ditakdirkan hidup di dunia ini, kemudian kita menjalani hari-hari kita menjadi seorang individu, ya, kita akan mengalami sebuah proses perjalanan jiwa kita. Maka fitrah manusia itu salah satunya adalah tumbuh menjadi terus lebih baik setiap hari gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak ingin hari-harinya semakin baik, itu udah keluar dari fitrah. Nah, kita ingin hidup kita lebih baik. Dan Allah akan kasih jalan-jalan itu agar kita bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, inilah hari ini dikenal istilahnya dengan personal mastery ini. Ya. Seperti apa mencapai personal mastery itu? Bagaimana kita mencapai kondisi diri kita untuk menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang baik itu, maka akan ada prosesnya. Yaitu dengan melakukan pemupukan dan pengolahan bahkan pembinaan terhadap rohani kita, ya. Nah, dari mana kemudian terjadi pemupukan, pengolahan dan pembinaan rohani itu? Dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Peristiwa, ya. Hari ini kita duduk menyimak materi ini juga bagian dari peristiwa. Jadi mudah-mudahan harapannya ini juga menjadi bagian yang menghantarkan kita untuk semakin dekat pada personal mastery kita. Termasuk peristiwa yang hari ini terjadi dalam hidup kita, semua mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini. Bukan cuma kita, ya. Semua orang terkena dampaknya. Bukan hanya persoalan kesehatan saja hari ini ternyata. Makin panjang waktunya. Awal-awalnya dulu anak-anak banyak yang senang ketika diadakan daring karena menurut mereka bakal banyak memegang gadget, bakal banyak aktivitas di rumah. Tapi nggak ada yang tahu bahwa sekarang kita sudah masuk ke bulan ke-7, kita berada di bulan ke-9 di tahun 2020 ini, dan tidak ada satu orang pun yang memiliki keilmuan untuk kemudian memprediksi dan memastikan bahwa kapan ini akan berakhir. Sehingga ada sebuah kesadaran yang penting Bapak Ibu sekalian hadir di dalam diri kita, bahwa semua yang sedang kita lewati ini
adalah menjadi takdir kita hari ini. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah digariskan Allah bahkan ribuan tahun sebelum kita kemudian diciptakan lahir ke dunia ini. Dan apapun yang ditakdirkan Allah terjadi dalam hidup kita, itu udah pasti karena Allah memang menginginkan itu terjadi. Kalau hari ini ada COVID-19 yang menyebar, maka dia tidak akan pernah menyebar kalau Allah tidak mengizinkannya. Ya, dan hari ini rezeki kita secara ekonomi, secara finansial itu hampir semua menjadi lebih sedikit gitu ya. Kalau dari segi finansialnya, ini juga menjadi sumber masalah kadang-kadang, ya kan? Dan sadarkah kita bahwa yang menyempitkan dan melapangkan rezeki itu juga adalah Allah, gitu ya? Nah, ketika Allah sempitkan rezeki kita, lapangkan rezeki kita, bahkan mungkin hari ini memang ujiannya makin lengkap gitu kan? Sadarkah kita bahwa di balik semua peristiwa yang sedang kita alami ini, bahwa Allah sedang ingin ajarkan kita tentang banyak hal kebaikan untuk menumbuhkan rohani kita, untuk menumbuhkan jiwa kita agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Maka sebetulnya kesadaran bahwa melewati episode ini, apakah kita menjadi orang-orang yang kemudian lulus, ya, melewatinya, bisa melatih, membina, membimbing ruhiyah kita, termasuk amaliyah kita, action kita. Apa yang kita lakukan, tindakan yang kita kerjakan dalam semua keterbatasan ini, masihkah kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang bisa berbuat baik, berkata baik, berperilaku baik, mempersembahkan yang terbaik dari versi diri kita. Meskipun hari ini banyak sekali kendala-kendala yang kita alami ya, bahkan kemudian forum ini kita lakukan melalui webinar dan Zoom ini juga kan kendala-kendalanya juga banyak gitu. Yang mungkin biasanya kita bisa ngumpul di satu forum dan seterusnya, sekarang kita harus melewatinya dengan daring juga gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa tumbuh, maka lahirlah nanti yang namanya Saksiyah Islamiyah. Ya, hadir kepribadian muslim itu. Hadir kepribadian yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu dalam diri kita. Dan kalau kepribadian kita, karakter kita terbentuk menjadi karakter muslim yang sejati, maka orang yang kemudian memiliki karakter itu, dialah yang kemudian menjadi orang-orang yang memiliki kolbun salim. Ya, hati yang tenang, hati yang selamat. Ya, ada nanti istilah sakinah kolbiah, hatinya dipenuhi dengan ketenangan. Nah, agar kemudian bisa mendapatkan kesadaran tentang ketenangan itu, sangat mungkin episode-episode yang dilewati juga seperti ini gitu. Kita belajar dari orang-orang soleh sebelum kita, ya, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Coba kita cek perjalanannya, nggak ada nabi-nabi itu yang kemudian menjalani hidupnya dengan suasana yang selalu enak, nyaman, tenang, ya kan? Tapi hampir semua di dalam perjalanan kisah mereka selalu ada bagian-bagian titik-titik terendah yang kemudian bahkan kita banyak belajar dari situ untuk menjadi bangkit gitu. Nah, kalau nanti kita kemudian bisa melewati episode ini, kepribadian kita tumbuh menjadi kepribadian Islami, hati kita menjadi hati yang tenang, inilah nanti harapannya kita bisa menjadi termasuk di antara orang-orang yang bisa membawa Islam kita dengan baik, ya, menjadi muslim yang baik, kemudian kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Bisa menebarkan kebaikan kemanapun, ya, ke seluruh lingkungan kita dan seterusnya. Gitu ya. Baik. Boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibantu next slide. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian ingin membangun hubungan yang baik tadi, connectedness, nanti kalau di dalam hipnoterapi ada istilah building rapport, membangun hubungan harmoni. Ya. Kita perlu membangun hubungan harmoni dengan siapa aja. Yang pertama, kalau nanti dalam hipnoterapi ada istilah building rapport itu, kita membangun keterhubungan kita, ya, yang pertama kali perlu diperhatikan justru kita perlu membangun keterhubungan dengan diri kita sendiri. Ya, membangun hubungan harmoni dengan diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa harmoni dengan orang lain
dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita, kalau kita pun belum bisa kemudian melatih diri kita agar bisa harmoni dengan diri kita sendiri. Nah, jadi paling tidak ada 3 ya Bapak Ibu sekalian yang perlu dibangun hubungan harmoninya, keterhubungannya, kedekatannya gitu ya. Kalau tadi Pak Hari banyak nih, karena tadi konteksnya hypnoparenting, beliau banyak memberikan contoh-contoh itu langsung antara kita dengan anak kita. Bagaimana connectedness-nya itu terbangun gitu ya, dibangun dengan pengertian, perhatian, kepedulian, dukungan, tadi sudah cukup lengkap lah itu ya. Nah, sekarang agar kita bisa membangun connectedness dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, mensupport mereka yang kemudian faktanya hari ini banyak sekali anak-anak juga sudah mulai merasa jenuh dengan kondisi belajar yang mereka lewati setiap hari-hari mereka. Ya kan, screen time-nya juga menjadi jauh lebih panjang, dan seterusnya gitu ya. Orang tua mau nggak mau harus mendampingi juga. Sehingga agar kemudian kejenuhan dan stres itu tidak menjadi bagian dari diri kita, ya, maka perlu kita menyadari bahwa keterhubungan kita yang penting itu adalah salah satunya adalah dengan diri kita sendiri. Membangun ketenangan jiwa kita sendiri. Mulai dari menenangkan kolbu kita. Ngomongin hipnoterapi, kita ngomongin bawah sadar. Ngomongin bawah sadar berarti ngomongin tentang kondisi kolbu kita. Jadi kalau tadi ngomongin personal mastery itu salah satunya apa yang dilakukan? Pemupukan, pengolahan, dan pembinaan kolbu gitu. Jadi ngomongin ngomongin bawah sadar itu ngomongin bagaimana kualitas kolbu kita, apa yang terjadi di kolbu kita. Imam Al-Ghazali itu membagi kolbu itu menjadi 2. Jadi kata Imam Al-Ghazali itu yang namanya kolbu itu ada 2 bagian gitu. Kalau ditarik sebelumnya, sebelum penjelasan Imam Al-Ghazali itu kan kita juga semua sudah tahu tentang bagaimana kemudian Rasulullah yang menjelaskan itu. Bahwa di dalam tubuh setiap manusia itu ada segumpal daging. Ya, yang apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh kehidupannya. Dan apabila buruk segumpal daging itu, maka buruk pula seluruh kehidupannya. Maka sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kolbu itu menjadi penting gitu. Nah, dalam hipnoterapi, dia disebutnya bawah sadar. Nah, jadi kolbu itu apa? Kalau kata Rasulullah ada kolbu itu yang menentukan, Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan kolbu itu apa. Jadi yang pertama, kolbu itu disebut juga dengan jism ya, segumpal daging. Jadi kalau mau tahu ukuran kolbu kita, segumpal dagingnya itu kayak gimana, kita semua bisa menggenggamkan jemari kita, ya, kepalan tangan kita ini, ada nih benda di dada kiri kita yang seukuran kepalan tangan kita itu. Ya, berada di dada kita sebelah kiri. Itulah yang kita sebut dengan jantung. Jadi segumpal daging itu adalah jantung. Jadi bukan hati. Makanya kalau orang menyimbolkan misalnya dia ingin bicara bilang I love you, itu yang digambarkan itu sebetulnya jantung, bukan liver ya. Nah, jantung ini kemudian menjadi bagian kolbu. Jadi apa entitas fisiknya yang bisa disentuh, bisa dilihat, ya, visible itu adalah jantungnya. Tapi Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan bahwa ada yang namanya latifah, ya, ini adalah entitas halusnya. Jadi secara fisik dia jantung, tapi ada bagian yang kemudian menjadi sumber kesadaran kita, sumber pengetahuan spiritual kita, itulah yang juga disebut dengan kolbu. Ya, ini yang biasa kita sebut juga dengan kondisi jiwa kita, kejiwaan kita, gitu ya. Nah, unsur lain yang ada kemudian dalam ruhani itu selain tadi kolbu itu, ya, ada juga ruh, ya. Inilah ruh kita. Jadi kalau Bapak Ibu dengar saya bicara, ini fisiknya kemudian menggetarkan, apa namanya, tergetar, pita suaranya dan seterusnya, tapi yang menggerakkan itu adalah kondisi ruh yang ada di dalam gitu. Nanti panjang lebar lah kalau misalnya ngebahas ini gitu ya. Ada juga an-nafs, yaitu dalam dunia apa namanya neuroscience dia sebut itu an-nafs itu adalah mindset gitu ya. Bagaimana perpaduan apa namanya pikiran dan perasaan kita gitu ya. Nah,
Dan bagian terakhirnya adalah akal kita. Ya, jadi ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Hari sebagai kognitif kita. Jadi perpaduan keempat hal ini itulah yang kemudian jadikan perpaduan ruhaniah dan ma'nawiyah kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kemudian terjadi pada tubuh kita, ya, ini adalah perpaduan yang kemudian menjadi bagian dari rohani kita. Keempat ini kalau kemudian mereka digabungkan, orang akan bisa lihat kita. Dari mana? Dari apa yang kemudian menjadi perilaku kita. Ada nanti istilah behavior, ya. Perilaku kita kalau di dalam kaidah agama dikenalnya juga nanti dengan akhlak kita, ya. Jadi kita sebagai orang tua akan bisa dilihat oleh anak kita. Ini orang tua saya kondisi rohaninya lagi kayak gimana nih? Kalau misalnya kejenuhannya muncul, itu anak pasangan kita bisa lihat nih kalau misalnya kita lagi jenuh, kita lagi stres, itu bisa dirasakan oleh anak dan pasangan kita juga gitu, bahwa kita lagi stres. Karena apa? Akan terlihat dari akhlaknya, dari perilaku orang tuanya. Maka dari perilaku yang ditunjukkan sebagai buah dari kondisi rohani tadi itu langsung bisa direfleksikan dan kemudian dilihat oleh keluarga kita yang akhirnya bisa berimpact juga pada mereka. Jadi sebagai orang tua kita perlu ngejaga nih agar kita kemudian ma'nawiyah dan ruhaniyah tetap baik, agar kemudian refleksinya juga baik, kemudian anak-anak kita bisa merasakan kebaikan itu juga gitu. Jadi jangan sampai terjadi di rumah itu satu keluarga semua saling merefleksikan kondisi rohaniyah yang nggak baik. Makanya tadi dari info, maaf Bang, ya, Lubis, waktunya kurang 5 menit lagi nih. Wow, cepat sekali ya. Subhanallah. Jadi saya menyiapkan ada namanya paling tidak ada 18 slide dan ini baru slide keempat. Baiklah. Jadi prinsipnya begitu. Bagi kita ya memastikan nih kebahagiaan itu hadir dalam hati kita ya, agar kemudian satu rumah kita itu bisa terrefleksi kebahagiaan dan ketenangan itu menjadi bagian kita semua. Ya, jadi nanti kita kenal nanti ada istilah al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat dalam kajian-kajian psikologi transpersonal itu nanti kita belajar ada namanya diagram telur ini. Bagaimana kemudian pusat kesadaran kita bisa dilihat, dilanjutkan ke slide berikutnya aja karena waktunya singkat. Bisa? Ada diagram telur di bawah, ya. Jadi prinsipnya tadi kita ingin menemukan makna hidup kita, tapi makna hidup itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita bisa sampai di titik tertinggi dari keimanan kita. Jadi ini ada diagram telur, bisa next, bisa dibantu terus next saja. Oke, berhenti dulu di sini. Oke, cukup. Boleh next dulu deh, biarin dulu. Ke yang satu lagi, boleh terus. Oke, cukup ya. Kita bisa lihat ada, kalau penjelasan di agama kita, kata Rasulullah itu iman itu naik turun gitu. Jadi kalau kita lihat ada kuning telur di tengah itulah pusat kesadaran kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, disebut dengan middle unconscious. Semua ini ngomongin tentang kesadaran ketidaksadaran kolektifnya ya gitu. Jadi bagaimana bawah sadar itu kalau dipecah lagi itu jadinya kayak gini gitu. Jadi ada middle unconscious namanya. Ini pusat kesadaran kita ya saat kemudian kita beraktivitas sehari-hari gitu. Jadi dia si kuning telur ini bisa bergerak. Kalau kata Rasulullah itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nah, PR kita sebetulnya kalau misalnya kita menjalani hari-hari kita, kalau udah tadi yang namanya jenuh, namanya tadi stres, itu berarti kuning telurnya lagi turun ke bawah tuh, ke lower unconscious. Biasanya ajakannya kalau misalnya kuning telurnya ini jatuh ke bawah, turun ke bawah, ajakannya biasanya ajakan-ajakan yang kemudian merusak
Ya kayak tadi, akan ada orang tua yang marah sama anaknya, menyakiti fisik anaknya, karena nggak sabar ngelihat proses belajar anaknya di rumah gitu. Ya, sehingga berani itu melukai perasaan dan fisik anak gitu, kalau imannya lagi turun. Nah, maka agar kita kemudian bisa ngejaga connectedness kita dengan anak kita, tenangkan diri kita, naikkan ketaatan kita dan ketakwaan kita, agar kemudian bisa bergerak itu kuning telurnya ke higher unconscious. Higher unconscious itulah tempatnya nanti ketenangan hati kita, tempatnya aspirasi, inspirasi yang kemudian menjadi bagian dari diri kita. Kalau kita tenang akan muncul tuh ide-idenya gitu. Yang terjadi selama ini adalah penolakan terhadap keadaan kita hari ini yang kemudian menjadikan kita gampang stres. Itu kayaknya kita ini karena kebanyakan itu nggak menerima kenyataan. Kita banyak ngomongin tentang seharusnya, semestinya, hari ini kan kayaknya harusnya nggak begini gitu. Nah, ini yang kemudian bikin kita jadi nggak nyaman gitu. Sehingga untuk urusan ini kita perlu belajar, ada nanti istilahnya mengalir. Jadi kita kemudian memilih untuk kemudian mengikuti apa yang sedang terjadi saat ini. Misalnya kalau anak-anak udah belajar aja gitu. Persembahkan yang terbaik yang kamu bisa, belajar semaksimal yang kamu mampu gitu ke anak-anak. Jadi nggak lagi kemudian menuntut harusnya begini. Karena apa? Kondisinya juga memang bukan kondisi ideal saat ini. Jadi memang semua penuh keterbatasan. Kita nggak bisa kemudian memaksakan sesuatu. Ketika kita mulai memaksakan sesuatu, disitulah yang kemudian menjadi sumber awal dari persoalan. Maka belajarlah mengalir. Ya udah aja ketika anak kita kemudian belajar dengan kemampuan dia, ya, dengan semua kondisi yang ada sekarang ini, udah ngalir aja dulu gitu. Udah, karena yang penting udah kamu lakukan yang terbaik. Justru kita perlu kasih tahu ke anak kita, proses belajar ini jangan sampai bikin kamu stres gitu. Makanya kita sebagai orang tua membangun connectedness itu, kalau tadi ada istilah quality time yang disampaikan Pak Hari itu, kita juga perlu tuh untuk kemudian memperhatikan agar anak-anak kita ini, karena sehari-harinya banyak screen time dan seterusnya, misalnya kita bisa lakukan itu untuk kemudian melakukan aktivitas fisik. Ini yang penting ya, jangan sampai kemudian aktivitas fisik kita ini juga menjadi nggak ada gara-gara berjam-jam di rumah duduk di depan layar dan seterusnya gitu. Orang tua perlu menjadi partner itu bagi anak agar kemudian bisa melakukan aktivitas fisik bersama. Misalnya sempatkanlah setiap hari itu ada olahraga, minimal bermain, keluar rumah, lihat cahaya dan seterusnya. Ini yang kemudian bisa ngebantu kita untuk menjadi lebih relax lah sejenak gitu. Jadi nggak usah melawan harusnya, ya, melawan arus, memaksakan kemudian apa yang kemudian terjadi hari ini dan kita tolak gitu, itu menjadi nggak nyaman sendiri buat kita. Baik, ini bisa menjadi akhir barangkali. Apa yang bisa kita lakukan sebagai terapi kita di rumah dalam kondisi seperti ini agar personal mastery-nya tadi tercapai, Bapak Ibu sekalian, agar tadi kuning telurnya ini bisa naik ke atas. Ada bagian-bagian yang kemudian diajarkan di agama kita. Yang pertama, ayah bunda sekalian, ada yang disebut dengan muraqabah. Jadi di dalam agama kita itu dikenal dengan muraqabah, itu bagaimana kita menyadari bahwa ketika saat ini kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Bukan hanya sekedar menyaksikan kita, Allah sedang menjaga kita, Allah itu dekat dengan kita, Allah menjamin semuanya apa yang ada pada hidup kita. Meskipun sekarang kenyataannya secara misalnya finansial semua berkurang gitu kan, kita perlu yakin bahwa kemudian kalau kita lihat nanti dalam kajian-kajian agama kita, ada namanya seorang ulama itu Hasan Al-Basri ya. Beliau kemudian menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu, kata beliau, itu ada 90 kali Allah tempatkan bahasan tentang jaminan rezeki untuk kita semua. Tapi hanya ada satu, kata beliau, yang kemudian dijelaskan itu bagaimana kemudian setan kemudian membisikkan di dalam hati kita untuk membuat kita was-was, membuat kita ragu, membuat kita tidak yakin tentang jaminan rezeki dari Allah untuk kita semua. Maka keyakinan kita, muraqabah ini perlu hidup dalam diri kita agar kemudian
Kita sadar bahwa apapun yang terjadi hari ini, seberat apapun hidup kita, kondisi hari ini yang sedang kita lewati, yakin bahwa Allah menjamin semuanya hidup kita. Allah menjaga diri kita. Sehingga hadirlah tadi yang namanya sakinah qalbiyah tadi itu. Ketenangan hati karena ada Allah bersama kita. Ada Allah menjamin kita. Kita nggak perlu khawatir, termasuk dengan capaian-capaian belajar anak kita. Kita yakin bahwa semua ini udah yang terbaik. Tinggal kita ajak anak kita melakukan yang terbaik yang dia mampu. Selebihnya kita belajar untuk kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Selain muraqabah, kemudian ada dialog-dialog untuk kemudian menguatkan personal mastery kita. Ngomongin tentang bawah sadar itu adalah muhasabah yang perlu kita lakukan. Berpikir kritis, melihat ke dalam diri kita, berkaca, introspeksi gitu ya. Melakukan perjalanan ke dalam diri kita untuk belajar kemudian melihat apa sih sebenarnya maksud baik Allah kepada saya. Allah lagi pengen ngajarin saya tentang apa ya, kenapa situasi saat ini menjadi episode dalam hidup saya juga. Allah lagi pengen ngajarin saya tentang apa, agar nanti kita bisa tumbuh, kita bisa proses dilakukan dengan menemukan hikmah-hikmah dari apa yang kita lewati ini. Baik. Berikutnya, karena waktunya singkat nih jadi kayak agak terburu-buru nih kita ya. Ada apa namanya yang disebut dengan zikir ya. Jadi kalau dalam kaidah agama kita semua juga kita sudah tahu bahwa hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang, ya kan? Maka ingatlah Allah. Berarti apa? Momen ini menjadi momen latihan bagi kita untuk menguatkan urusan spiritualitas kita. Momen ini kita jadikan sebagai momen kita untuk bagaimana kita banyak-banyak dekatkan diri kita kepada Allah, banyak-banyak zikir kepada Allah gitu ya. Banyak kemudian zikir-zikir yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Paling tidak zikir-zikir yang sederhana saja, sebagaimana yang kemudian kita banyak baca saat habis sholat, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar misalnya begitu. Atau zikir yang kemudian dahsyat juga itu adalah istighfar. Banyak-banyak istighfar di saat ini gitu ya. Istighfar itu juga langsung mengakses ke bawah sadar kita untuk kemudian menyadari betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, namun Allah masih menyayangi kita. Ya, ketika kita berzikir ini, disinilah kita nanti sadar sebagaimana kemudian kalau kita lihat sejarah apa yang terjadi pada Nabi Ayub yang kemudian diuji dengan begitu banyak ujian sampai istrinya kemudian mengingatkan Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, engkau itu nabi loh, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Tapi kata Nabi Ayub, aku malu kepada Allah karena sudah sekian lama Allah berikan rezeki yang berlimpah kepadaku, namun Allah baru saat ini kemudian menguji aku dengan ujian ini. Maka termasuk kita nih, berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini berlimpah rezeki, dan sekarang kalau dihitung ya kurang lebih baru 7 bulan kita ngelewatin ini. Kita perlu malu sama Allah. Yang kemudian kalau kita merasa stres dengan kondisi ini, terbebani dengan kondisi ini, mari kita syukuri apa yang kemudian sudah puluhan tahun rezeki Allah limpahkan kepada kita. Mari kemudian kita manfaatkan kebersamaan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan semua episode hari ini, dengan kemudian membangun hubungan kita juga dengan Allah, dengan kemudian menyadari bahwa Allah itu sangat mencintai dan menyayangi kita, sampai kemudian Allah ampuni dosa kita dan Allah angkat semua apa yang terjadi saat ini. Ya, berikutnya barangkali hal yang penting yang nggak boleh kita lupakan menjadi sumber kekuatan kita adalah doa kita. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doa itu kalau misalnya dimasukkan ke unsur hipnoterapi, doa itu adalah selain memang hubungan kita dengan Allah terbangun, tapi sadarkah kita bahwa ucapan doa yang keluar dari lisan kita itu adalah sebagai sugesti positif bagi diri kita. Ya, saran-saran positif bagi diri kita. Ucapan kita itu adalah ucapan yang kemudian menjadi sugesti bagi diri kita. Sugesti bagi anak-anak kita. Maka benarlah kemudian kaidah yang mengatakan setiap kalimat yang terucap dari lisan itu adalah doa. Setiap kata itu adalah doa. Maka ayah bunda, yang perlu kita perhatikan saat ini adalah perhatikanlah setiap kata ucapan yang kemudian keluar dari lisan kita, karena semua bisa menjadi doa, menjadi sugesti. Berarti apa? Kalau ngomong ke anak-anak kita, ngomonglah semua yang baik-baik. Jadi jangan sampai kemudian kita membiarkan lisan kita karena apa yang terjadi dalam diri kita
kemudian kita biarkan keluar dari lisan kita ini kata-kata yang kemudian justru menjadi sugesti negatif bagi anak-anak kita. Maka ini momen bagi kita untuk berlatih, berkomunikasi, memilih kata-kata dan kalimat yang baik dalam interaksi kita dengan anak kita, dengan pasangan kita, agar kemudian setiap kalimat itu pun menjadi rangkaian doa untuk kita semua gitu ya. Rasanya begitu aja yang bisa saya sampaikan, menjadi sekedar melengkapi apa yang tadi sudah diulas oleh pembicara kita yang pertama, Pak Hari. Dan nanti selebihnya barangkali kalau ada diskusi silakan ya. Semoga manfaat dari apa yang kita obrolin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.